Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari ayat Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, padanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan minyaku aku bersyukur kepadanya. Demikian ayat pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah luapan hati yang sangat emosional. Ini sangat menggetarkan hati ketika membacanya. Dan apakah saudara boleh merasakan hal yang demikian? Ketika pemazmur, ketika Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dia sangat merenungkan bagaimana Tuhan menolongnya. Terkadang saudaraku, kita mengabaikan pertolongan Tuhan, berpikir bahwa Tuhan terlambat menolong kita. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, karena Tuhan itu melampaui waktu yang kita miliki. Jika kita memiliki waktu dalam satu hari 24 jam, Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan waktu 24 jam. Artinya, ketika kita memiliki hitungan-hitungan dalam waktu itu, Tuhan melampaui dari apa yang kita miliki, sehingga tidak akan mungkin Tuhan terlambat menolong kita. Hanya saja kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan melakukan itu.
kita langsung merespon itu dengan konteks kekinian dan menganggap bahwasanya apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan itulah yang benar. Padahal ketika kita belajar dari Alkitab, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu adalah hal yang selalu berkesinambungan. Bahwasanya Tuhan telah menolong aku di masa lalu, Tuhan bisa menunjukkan itu di masa sekarang, apalagi di masa depan. Lihat di perjanjian baru, kita mendapatkan tentang aspek 3 hal tersebut. Bahwasanya Yesus Kristus telah mati, tetapi kematiannya ternyata akan menolong kita sekarang dan juga akan masa depan. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang indah, bahwasanya Tuhan berkarya dalam aspek penyelamatan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan? Ini menjadi hal yang sangat indah. Ketika banyak hal yang akan menghampiri aku, banyak hal yang ingin menjatuhkan aku berani berkata Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kita harus berani mengatakannya. Karena jika saudara tidak berani mengatakannya kepada dunia ini akan semakin mempengaruhi saudara. Karena apa yang saudara pikirkan adalah apa yang saudara lakukan. Jika saudara selalu memikirkan Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan melakukan tindakan di dalam Tuhan. Tetapi jika saudara sudah melepaskan Tuhan dari tindakan saudara atau apa yang saudara kerjakan, maka di sana terjadi hal yang lebih mengerikan. Tetapi Daud tidak pernah melakukannya. Daud senantiasa hidup di dalam Tuhan dan dia selalu bersandar kepada Tuhan. Itulah sebenarnya sekarang yang menjadi persoalan umat manusia. Karena manusia tidak 100% lagi bersandar kepada Tuhan, sehingga manusia itu merusak apa yang Tuhan beri. Karena kita tidak ingin hidup berkekurangan, padahal sebenarnya kita hidup berkecukupan. Kita akhirnya mengeksploitasi apa yang ada di tempat kita, dan kemudian alam berbicara kepada kita. Dan ketika alam sudah berbicara, apakah kita bisa berbicara kembali kepada mereka? Jawabannya tidak ada. Kenapa demikian? Karena kita hanya peduli dengan apa yang kita pikirkan, tidak peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kemudian dia berkata, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mengapa kita harus bernyanyi? Itu adalah bagian merespon apa yang Tuhan lakukan. Saudara bernyanyi karena saudara sangat bersyukur. Meskipun kita melihat banyak hal di dalam lagu-lagu yang disampaikan itu, ada keluh kesah di dalamnya, ada kesan pilu di dalamnya, tetapi mereka menyanyikan apa yang pernah terjadi. Tetapi coba perhatikan mereka di masa sekarang. Mereka bersyukur dalam hidup mereka. Mengapa demikian? Mereka sangat frustrasi dengan apa yang terjadi di masa lampau. Tetapi mereka berkata, syukur aku tidak bersama dengan dia, karena aku menemukan yang terbaik. Dan itulah cara Tuhan. Tuhan selalu ingin menunjukkan yang terbaik bagi kita. Tetapi kita selalu ditundukkan dengan pikiran kita yang terbatas itu, apalagi dengan keinginan kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita hidup senantiasa di dalam kesetiaan itu dan hanya sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami belajar dari hamba-Mu Daud, bagaimana ia beriman, bagaimana ia hidup. Dan kini kami mengerti bahwasanya Tuhan menginginkan kami seperti hamba-hamba-Mu yang setia itu, bahwasanya Engkau ingin menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah salah menciptakan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.